Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru kita. Hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Ahmad Faisal, Ustaz Muhammad Sani, Ustaz Haji Syahroni, Ustaz Haji Syarifuddin Samlawi, orang tua kita Abi Ustaz Haji Ahmad Damiri, kesepuhan kita Ustaz Mukhtar, anak beliau Ustaz Heru, Ustaz Haji Ahmad Hanafi, dan masih banyak lagi yang hadir. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap panitia pelaksana Maulid Nabi Masjid Jami Al-Mujtahidin, Bapak Ustaz Idris, adik kita, MC kita Reza, dan semuanya kita berdoa bersama, mudah-mudahan diberikan barakah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini ada anak-anak, saya pengen bagi duit, mau nggak? Yang kecil dulu kemari, saya mau bagi duit. Ada kayaknya, ada. Mau nggak dibagi? Duduk sini, duduk, ngadep sini. Mana lagi anak kecil yang lain? Sini, bagi duit anaknya. Duduk, duduk, udah di situ. Manis. Saya bagi duit. Mana? Sini anaknya. Ya, bagi duit. Ayo semuanya. Duduk, duduk. Masih sini, takut ketinggalan. Yang cewek duduk situ. Duduk. Udah. Dengerin, dengerin, dengerin. Oh belum, cepat. Emaknya, sabar, emaknya tadi saya bagi. Emaknya yang gede apa yang kecil? Yang gede, tar saya bagi. Anaknya dulu, dengerin, duduk, duduk. Yang manis duduk. Dengerin, dengerin, dengerin. Ini mau dibagi duit apa enggak? Mau enggak? Duduk, duduk. Yang manis, duduk. Jangan pakai dengkul, duduk. Oh masih ada. Duduk, dengerin, dengerin. Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini, jangan pakai dengkul duduknya. Duduk. Nah, Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini, anaknya ada 7. Dengerin, 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 dengerin dulu. Dengerin. Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini, anaknya ada 7. Yang lahirnya di Madinah namanya siapa? Bangun, 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 bangun. Enggak, ini dulu. Udah saya yang megang aja. Abdullah. Salah. Sini, sini, sini. Sini, 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 sini.
Dengerin. Bangun, jangan duduk. Yang mau jawab bangun, yang udah salah duduk aja. Anaknya Nabi jumlahnya ada 7. Yang lahirnya di Madinah namanya siapa? Bangun. Ibrahim. Nah, alhamdulillah. Mau dibagi lagi? Duduk. Kalau diri nggak dibagi. Duduk. Boleh lagi. Duduk. Dengerin. Nabi nih yang lahirnya di Mekah. Tadi kata ketua panitia, kenapa itu tahun gajah? Ntar saya terangin. Ini dulu mau melek. Dengerin. Nabi kalau motong kuku, nih kalau motong kuku dimulai dari telunjuk tangan kanan. Telunjuk tangan kanan, terus jari tengah kanan, terus jari manis kanan, terus kelingking kanan, terus kelingking kiri, terus jari manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Tuh, Nabi kalau motong kuku tuh, ingat enggak? Saya tes. Nabi motong kuku dari mana dulu? Telunjuk kanan, terus. Duduk dulu. Ntar ngacungnya ntar. Dimulainya dari mana? Telunjuk kanan, terus duduk aja duduk. Terus telunjuk kanan, terus ditutup jempol. Duduk. Pertanyaannya, dengerin. Pertanyaannya nih, dengerin. Siapa yang kemarin motong kukunya udah nyontoh Nabi? Belum ada. Ya kagak jadi. Besok kalau motong kuku nyontoh Nabi ya. Insya saya sih ngajarin emak ente pada kagak tahu emaknya. Gitu. Doa. Nih, liatin nih. Nabi kalau motong kuku kakinya pegang. Pegang, duduk makanya. Kalau motong kuku kaki dimulainya dari kelingking kanan, terus jari manis kanan, terus tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Nabi motong kuku kaki kayak begitu tuh. Ingat enggak? Saya tes. Mana dulu Nabi kalau motong kuku kaki? Kelingking. Terus. Terakhirnya mana terakhirnya? Kelingking kiri. Dengerin. Dah, duduk. Pertanyaannya. Didengerin nih pertanyaannya nih. Dengerin. Siapa yang kemarin motong kuku kakinya udah nonton Nabi? Belum. Ya, nggak jadi. Ingetin kalau motong kuku kayak begitu ya. Insya
tanpa sabar anaknya dulu sama bagi duit. Anaknya Nabi kalau pakai baju nih, ngancinginnya dari bawah ke atas, ngancinginnya dari bawah. Kalau nyopot dari atas, enggak asal-asalan Nabi mah. Kalau kita asal-asalan, yang mana dulu kayak baju gue, bener enggak? Mulai besok enggak boleh kayak begitu, mulai besok enggak boleh kayak begitu. Ngancinginnya dari mana? Bawah ke atas. Kalau buka, udah ingat pertanyaannya. Dengerin. Buka HP-nya. Istrinya Nabi, nih yang maulidnya malam ini nih. Istrinya Nabi yang wafat lebih dulu dari Nabi berapa orang? 9 apa 10? Bangun, diri. Tar, duduk. Ini yang udah ngaco. Salah. Salah. Udah tadi. Salah. Itu. Salah. Mau lagi? Duduk. Ini lagi mau nyawer. Dengerin, duduk. Kalau diri kayak gitu nggak mau. Duduk. Nih dengerin. Nabi lagi. Yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Baik. Nabi, dengerin. Nabi punya bapak namanya Abdullah. Nabi punya bapak namanya Abdullah. Punya ibu namanya Aminah. Punya kakek namanya Abdul Muthalib. Nenek Nabi namanya siapa? Masa Nabi dari pohon pisang? Saya ganti. Dengerin, namanya Fatimah. Namanya duduk. Ibunya Nabi namanya Aminah. Bapaknya Aminah namanya Wahab. Neneknya Nabi dari ibu namanya siapa? Cakep nih, cakep. Salah. Sini cakep nih. Sini. Kasih jalan. Doain, moga laku duit saya. Sini. Siti Awal. Salah. Duduk. Mau dibagi duit lagi? Dengerin. Karena ketua panitianya ngapa itu tahun gajah, saya mau nyeritain tahun gajah saja. Saya bicara sampai jam berapa ini ya? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mengedepankan aspek yang lebih bermakna, sehingga Rasulullah tidak diterangkan dalam Al-Quran lahir hari apa,
lahir tanggal berapa, lahir bulan apa, tapi Al-Quran menceritakan tahun lahirnya Nabi. Duduk, dengerin. Mau dibagi duit enggak ini? Dengerin, duduk yang manis. Jadi Al-Quran berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menceritakan Nabi ini lahirnya tanggal berapa, bulan apa, hari apa, tapi tahun yang tadi ketua panitia ngapa itu tahun gajah lebih bermakna. Dan ini karena Al-Quran kaitannya global, sehingga yang lebih dikedepankan tahun lahir, tahun gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, cakep, biasa bil fil. Sejak Nabi lahir, bangsa Arab tidak punya tahun. Tidak punya tahun. Hari ada. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bulan ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Tanggal ada, tahun tidak ada. Tidak ada tahun. Sehingga karena kehidupan bangsa Arab itu berkabilah-kabilah, bukan negeri republik, maka menisbatkan tahun bangsa Arab terhadap peristiwa apa yang berlaku saat itu. Inilah orang Arab, karena hidupnya berpindah-pindah. Mereka punya rumah di belakang gunung pasir. Bila ada pasir numpuk, maka mereka bikin tenda di situ untuk menghalangi angin. Namun bila disapu dari depan, gunung pasir hancur semuanya, pindah lagi cari gunung pasir yang lain. Ini kebiasaan bangsa Arab kala itu. Sehingga tahun tidak ada. Maka cara membuat tahun masyarakat Arab kala itu tergantung peristiwa apa yang terjadi saat itu. 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada peristiwa penyerbuan daripada Raja Abraha dengan pasukan tentara gajah. Karena dia lihat gajah, inilah yang gampang cara membuat tahun bangsa Arab. Maka kapan, tahun berapa Nabi lahir? Maka orang Arab jawabnya peristiwa yang berlaku saat itu. Karena saat itu terjadi penyerbuan dengan pasukan gajah, maka disebutlah tahun gajah. Ini orang Arab cara menyebutkan tahun gajah, karena nggak ada tahun. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan itu terjadi? Orang menyebut bulan Rajab, malam Senin, tanggal 27. Tahun berapa? Dia lagi apa nabinya? Nabinya istrinya wafat, Siti Khadijah. Pamannya wafat juga 3 hari berikutnya. Nabinya lagi sedih. Maka tahun berapa Isra Mi'raj? Tahun sedih. Tahun Amul Huzun. Tahun sedih. Orang Arab ngambil gampangnya aja. Apa yang terjadi itulah dijadikan sejarah. Maka yang terjadi
penyerbuan dengan tentara gajah, maka Nabi lahir pada tahun gajah. Ini yang tadi bertanya ketua panitia kita, tahun gajah. Ternyata bangsa Arab itu dicontoh oleh orang Kebayoran Lama Selatan. Ngambil gampangnya aja, namain anak asal aja, lahirnya di mana? Di Pengki, namanya si Pengki. Bener nggak? Lahirnya di Bakul, namanya si Bakul. Ini namanya nyontoh orang Arab pra-Islam. Sampai Niari dicontoh oleh banyak orang, ngambil nama anak. Apa yang terjadi? Anaknya cewek, lahirnya bulan Juli, Yulia. Nyontoh orang Arab sebelum Islam, Yulia. Lahirnya bulan Februari, Febrianti. Lahirnya bulan September, siapa itu yang namanya Sepiteng itu? Lahir bulan Januari, Yanuar. Lahir bulan Agustus, Agustina. Begitu, bener nggak? Ini nyontoh orang Arab pra-Islam, ngasih nama sekenanya. Karena waktu itu zamannya gajah, tahun gajah, ngasih nama anak yang kena aja. Begitu, lahirnya bulan Februari, Febrianti. Bener nggak? Ini namanya orang tua nyontoh orang Arab sebelum Islam. Mana orangnya? Ada juga di Mujtahidin lagi, ya Rabbal. Tapi masih mending. Ada lebih parah, orang tua ngasih nama anak gabungan, nama baba sama nama nya. Ampun bangetnya kayak begini. Babanya bengal, ibunya bengal, udah anaknya bengal kuadrat. Lah bapaknya namanya Abbas, ibunya namanya Komaria, anaknya dikasih nama Baskom. Anaknya Pak Abbas Amir Komaria. Ini namanya sekena-kenanya. Itu sejarah kenapa tahun gajah. Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Belum ada tahun. Nabi hijrah ke Madinah, keluar dari rumah malam Jumat, tanggal 28 bulan Safar, menuju arah selatan, sementara Madinah ada di utara Mekah. 5 kilo Nabi ngumpet di Gua Sur. 28, 29, 30 Safar. Malam Jumat, Sabtu, Minggu. Tepat hari Senin. 1 Rabiul Awal, 1 Maulid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resmi tinggalin kota Mekah, menuju Madinatul Munawwarah lewat Hazwarah, dan Nabi pandangin ibu pertiwinya. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan waktu Nabi mau tinggalin kota Mekah saat itu hari Senin, 1 Rabiul Awal. Kata Nabi ngomong begini ama bumi Mekah, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah wa innaki la ahabbu ardillah ilallah wa inni la uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Nabi, maka kau ini bumi yang terbaiknya bumi di mata Allah. Kau ini bumi yang paling dicintai oleh Allah, dan aku cinta engkau wahai Makkah, ibu pertiwiku, negeri tumpah darah. Ini namanya cinta tanah air. Nabi, andai saja masyarakatmu tidak mengusir aku, tidak memusuhi aku tidak akan keluar dari Makkah ini sampai akhir hayatku.
Tapi apa daya, masyarakatku mengusir, aku harus tinggalin engkau wahai Mekah. 1 Rabiul Awal Nabi pergi ke Madinah 4 orang, ditemani Sayyidina Abu Bakar, ditemani oleh khodimnya Abu Bakar Amir bin Fuhairah, dan Google Map penunjuk jalan seorang non muslim namanya Abdullah bin Muraikib. 8 hari Nabi jalan ke kota Madinah, jalan tikus, siang panas, malam dingin, nyampailah di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, di Kuba lewat jalur Saniyatul Wada. Maka sering kita dengar tolangan badru alaina min Saniyatil Wada. Nyampe Madinah, 10 tahun Nabi ada di Madinah. Tidak ada tahun, tidak ada tahun. Nabi wafat, diteruskan khalifahnya oleh Abu Bakar Siddiq, kurang lebih 3 tahun, persisnya 2 tahun 3 bulan. Enggak ada tahun. Baru Abu Bakar wafat, diteruskan oleh khalifahnya Umar bin Khattab, memimpin kaum muslimin 10 tahun 6 bulan 13 hari. Di zaman kepimpinan Umar inilah dibuatkan tahun buat kaum muslimin yang sekarang muncul, mana itu 1446 Hijriah. Sayyidina Umar dapat surat dari Mesir, dari gubernurnya namanya Amr bin As. Tanggalnya ada, bulannya ada, harinya ada. Ini surat tahun berapa? Kagak ada tahun. Maka rapat kaum muslimin mengajukan usul kepada pemimpin muslim sedunia, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, arikh lana kama arrafatil a'ajib. Wahai pemimpin muslim sejagat, tolonglah buatkan tahun bagi kita, karena kita nggak ada tahun. Buatin tahun. Maka Umar bin Khattab ngumpul bersama pembesar sahabat. Ayo pada usul. Ada yang usulnya dari lahir Nabi ditolak, ada yang usulnya dari Isra Mi'raj ditolak. Yang diterima usulan Imam Ali bin Abi Thalib dari hijrahnya Rasulullah. Begitu kata Sayyidina Umar, saya setuju. Kenapa setuju? Apa karena Ali mantunya Nabi? Bukan. Karena hijrahnya Nabi lebih untuk umat dibanding Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj Nabi disiapkan kendaraan super cepat namanya Burak. Tapi kalau hijrah modal dari kocek sendiri. Nabinya kudu panas dingin. Ini hijrah penting bagi muslim. Ini sejarah ngapa ada tahun gajah, agar supaya tidak muncul lagi. Ngapa disebut tahun gajah? Ini diantara penyebab disebut tahun gajah, karena bangsa Arab kala itu belum ada tahun. Di zaman kepemimpinan Umar lah baru ada tahun Hijriah, yang alhamdulillah malam hari ini kita masuk pada tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Tapi malam hari ini ada temanya, kita ikuti tema yang dibuat, meneladani akhlak Nabi dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu Saudara,
Nabi di dalam membangun generasi muda, saya ikuti tema yang dibuat biar nggak keluar dari keinginan panitia. Nabi punya anak didik banyak. Anak didik Nabi, ini mau dibagi duit ke kagak ini? Ini ngobrol temannya, ngobrol. Enggak mau dibagi duit. Diam. Nanti kita tanya. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Jangan ngobrol, duduk. Nah, Nabi punya anak didik 124.000 orang. Dengerin. Ini bakal jadi pertanyaan nih, perhatiin. Nabi punya anak didik 124.000 orang. Di antaranya ada generasi muda. Karena ini yang dimaui panitia. Ada di antara anak didik Nabi namanya Robi'ah. Robi'ah kalau di kampung Duku laki apa perempuan? Robi'ah. Laki apa perempuan? Ini cowok, Robi'ah ini cowok. Sahabat Nabi namanya Robi'ah bin Aslam. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami dari kabilah Aslam. Robi'ah bin Ka'ab umurnya 10 tahun. Udah tua apa tua? 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Tua apa muda? Bocah. Segini-gini nih, 10 tahun. Udah 10 tahun belum? Udah lewat. Hah? Baru 7 tahun. Robi'ah umurnya 10 tahun. Tapi hormatnya sama guru luar biasa. Ini Robi'ah nih. Dengerin, bapaknya siapa? Diperhatiin, bakal ditanya nih. Jangan ngobrol, nanti nggak dapet duit. Robi'ah bin Ka'ab seringkali tidur di pintu rumahnya Rasulullah. Mau ngapain? Pagi-pagi Nabi mau sholat subuh, pengen dia duluan makein sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau wudu, lari, dia dulu yang ngambilin air sebelum yang lain. Saking hormatnya sama Nabi Muhammad, saking cintanya sama Nabi, selalu pengen duluan dibanding yang lain. Satu hari, hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Nabi panggil Robi'ah. Kata Nabi, ya Robi'ah, salni hajatak. Robi'ah, ente ini udah bantu saya banyak. Pengen apa? Ngomong. Perhatiin, keluarga besar mujtahidin. Kata Nabi, ente mau minta apa? Ngomong. Anak umur 10 tahun ditawari sama orang kaya baik. Nabi ini orang kaya, orang miskin? Nabi orang kaya, orang miskin? Dengerin dulu. Nabi kalau ngorban dalam setahun 100 ekor unta. Orang kaya, orang miskin? Tadi miskin.
Ada orang, dengerin dulu. Ada orang minta bantuan sama Nabi, dikasih sama Nabi 100.000 ekor kambing. Banyak apa dikit? Nabi kaya apa miskin? Duduk. Nabi orang anak umur 10 tahun ditawarin sama orang kaya dermawan, lu mau minta apa? Kalau di kampung duku tuh bocah bakal ngomong minta mobil-mobilan, minta skuter, minta handphone, minta sepatu roda, sepeda listrik, minta baju. Bener nggak? Dengerin jawaban orang yang membangun karakter generasi muda yang berakhlakul karimah. Kita ikut sama tema yang diusung. Jawaban Robi'ah, lu mau minta apa? Bahasa kita orang. Salni hajatak. Kata Robi'ah, ya sayyidi ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah, kalau ditanya minta apa, ane pengen banget masuk surga dan bareng sama antum. Saya pengen masuk surga dan bareng sama engkau. Kaget Rasulullah, saudara. Bocah umur 10 tahun di kampung kita mintanya duit, kuota buat main Mobile Legend. Ini mintanya surga dan bareng sama Nabi di surga. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Minta surga bareng sama Nabi. Ampe Nabi nanya, man 'allamaka ya Rabi'ah bihada su'al. Siapa yang bisikin ente bisa mintanya ini? Yang jarang orang kalau disuruh doa mintanya duit mulu. Ini enggak, mintanya surga. Dan bukan surga doang, bareng sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, tidak ada yang bisikin ya Rasulullah, murni dari hati yang paling dalam. Nabi nanya lagi, awa ghaira dzalik ya Rabi'ah, ada nggak kepengenan lain? Gua mau kasih. Huwa dzaka ya Rasulullah, entu aja deh, pengen masuk surga bareng sama engkau. Umurnya 10 tahun. Begitulah generasi dibangun oleh Nabi Muhammad, anak-anak muda sampai otaknya akhirat dan akhirat. Inilah anak-anak muda yang mendapatkan mujtahidin, kesungguhan bagaimana meraih itu, saudara. Lalu apa jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rabi'ah, kalau ente pengen masuk surga dan bareng sama ane di surganya, banyakin sujud, banyakin sholat sunnah. Ini kunci yang pengen masuk surga bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pengen beli buah di pasar Kedip. Tahu pasar Kedip nggak? Kagak tahu. Di pasar Kedip ditanya berapa tuh jeruk sekilonya, dibilang 15.000. Kata yang beli 10.000 aja, saya beli 5 kilo. Jadi begitu, belilah 5 kilo jeruk, dimasukin di kantong kresek, ditimbang
ternyata adanya 5,5 kilo. Ditukar masih lebih 5 kilo 2 on. Ditukar 5 kilo kurang 3 on. Ditukar, tukar sampai setengah jam baru ketemu 5 kilo. Lempeng banget. Kita yang beli ngeliatin dia, orang dagang kayak begini amat, karena 5 kilo kudu lempeng. Kalau yang beli kita ngadepin pedagang begini nih, namanya pedagang dermawan apa pelit? Dermawan apa pelit? Atau kata orang kampung Duku, dermawan apa pelit? Pelitnya di mana? Pelitnya di mana? Pelitnya? Hah? Pelit apa dermawan? Pelitnya di mana? Hah? Ada orang dagang jeruk, beli 5 kilo, 5 kilo, dia lebih 5,5 kilo dikurangi lagi, masih lebih lagi, ditukar lagi, kurang lagi, ditukar lagi, sampai tengah jam. Kita yang beli, lihat pedagang begini nih, pedagang dermawan apa pelit? Hah? Dermawannya di mana? Hah? Hah? Iya, orang yang kagak ngurangin, kagak lebihin tuh kita yang beli nih, ngelihat begitu tuh demen apa gedek? Ini yang bener nih. Ini pantas saja pilpres kalah, segini aja kagak kompak. Ini dermawan apa pelit? Pelit. Pelitnya di mana? Kagak mau diangetin, bener nggak? Bener nggak? Pelit apa dermawan? Pelit, karena enggak mau ngelebihin barang dikit. Kalau kita yang beli ngadepin pedagang begini, demen apa gedek? Demen apa gedek? Gedek. Allah begitu ama orang kampung Duku, sholat disuruh sehari semalam 17 rakaat, orang lebih ama qobliyah, ama ba'diyah. Allah ngelihat hamba begitu, namanya hamba pelit. Allah demen apa gedek ya? Gedek. Ini yang membuat rezeki kita seret, karena kita enggak mau diangetin tuh sholat, ditambah sama qobliyah ba'diyah. Kalau kita tambah, maka bakal masuk surga bareng anak Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Ini mau pergi duit? Dengerin. Nah, akhlaknya Nabi waktu datang di kota Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, pidato pertamanya Nabi, ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Ingetin ajaran Nabi, suruh ngucap salam. Cuman hebatnya salam, ngucap salam sunnat, jawab salam wajib. Makin kenceng jawab salamnya, makin gede ganjarannya. Ganjarannya gede. Ajaran Nabi ngucap kalau ada orang salam kudu dijawab. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.